Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Rizky Pratama. Saya dari kelompok D6 yang akan mempresentasikan DPS dengan tema analisa dinamis respons spektrum. Pertama-tama terima kasih kepada Bunda Maya selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Gempa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan. Lalu yang kedua, terima kasih kepada teman-teman yang barangkali sedang menonton saat ini. Apa yang menjadi hasil dari yang saya paparkan atau yang saya rancang. Lalu saya dari kelas 5D dengan kelompok D6 dan saya sendiri yang akan mempresentasikan dengan tema itu analisa dinamis respons spektrum. Sekiranya langsung saja kita masuk pada pembahasan dari apa yang saya rancang yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita lebih jauh teman-teman semuanya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang dan urgensinya terkait analisa dinamis respons spektrum itu sendiri. Kurang lebih ada tiga yang akan saya paparkan. Yang pertama, Indonesia rawan gempa karena memang terletak di cincin api dan risiko kerusakan strukturnya pun tinggi gitu. Nah, kita semua tahu Indonesia adalah supermarket gempa. Karena itu tanggung jawab kita sebagai insinyur sipil atau mahasiswa sipil adalah memastikan infrastruktur kita berdiri kokoh gitu. Lalu yang kedua itu mengenai tujuan kita sebagai engineering, calon-calon insinyur, konsultan, yaitu untuk merancang bangunan yang tidak hanya kuat tetapi juga aman saat diguncang gempa atau kurang lebih tahan gempa. Nah, lalu kuat saja itu teman-teman semuanya tidak cukup gitu. Kita harus merancang agar bangunan berperilaku baik juga itu saat gempa menerjang, yaitu berayun dan tanpa runtuh gitu. Walaupun diguncang oleh gempa tapi dia tidak runtuh gitu. Lalu yang ketiga itu pentingnya analisa dinamis karena untuk memahami dan memprediksi bagaimana struktur bergetar dan berayun. Respon dinamis ketika terjadi guncangan. Analisa dinamis adalah alat kita untuk membaca pikiran bangunan ketika ia sedang berayun. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya mengenai latar belakang dan urgensinya. Lalu kita lanjut. Nah teman-teman semuanya, mengapa sih kita menggunakan respons spektrum gitu, tidak ada yang lain? Kenapa? Kurang lebih ada tiga juga yang akan saya paparkan. Yang pertama itu mengenai definisinya terlebih dahulu. Definisi respons spektrum itu yaitu metode efisien yang menggunakan kurva standar atau spektrum respons untuk mewakili karakteristik guncangan gempa di suatu wilayah gitu. Nah, ada banyak metode teman-teman semuanya, tapi kita atau saya mempresentasikan hanya fokus ke respons spektrum teman-teman semua. Karena memang dengan tema kita membahas respons spektrum itu. Spektrum ini seperti ibaratnya itu ramalan cuaca teman-teman semuanya. Ramalan cuaca gempa di lokasi tertentu sudah dihitung dan disiapkan. Lalu mengenai keunggulan
yaitu keunggulan dari respons spektrum ini yaitu jauh lebih efisien teman-teman semuanya, dan cepat dibandingkan analisa riwayat waktu atau time history yang rumit. Nah, waktu butuh waktu berjam-jam di komputer gitu. Nah, sedangkan respon spektrum bisa selesai dalam hitungan menit teman-teman. Ini sangat praktis untuk proyek sehari-hari gitu. Nah, lalu yang ketiga itu standar perancangan. Standar perancangan, yaitu metode ini menjadi standar baku dalam peraturan termasuk SNI 1726 per tahun 2019 teman-teman. Nah, karena ini standar resmi teman-teman, semua insinyur wajib mengacu pada metode ini agar desain mereka legal dan aman teman semuanya. Karena memang teman-teman semuanya, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya peraturan. Tetap peraturan itu menjadi suatu titik acuan kita dalam mendesain. Nah, lalu selanjutnya konsekuensi, yaitu getaran struktur. Yang pertama yaitu sistem massa Pegas. Sistem massa Pegas yaitu bangunan dimodelkan sebagai sistem derajat kebebasan tunggal MDOF. Yang pertama mengenai tiga komponen utama. Tiga komponen utamanya ini sedikit revisi teman-teman semuanya. Lalu tiga komponen utamanya. Yang pertama itu massa teman-teman. Massa yaitu berat totalnya. Lalu yang kedua itu kekakuan balok atau kolom yang sulit digoyang. Yang ketiga redaman, mekanisme yang menyerap energi untuk mempercepat ayunan berhenti gitu. Nah, teman-teman semuanya, untuk mempermudah kita bayangkan bangunan seperti bandul raksasa yang berayun yang dikenal sebagai sistem massa Pegas gitu. Nah, mengenai tiga komponen utama ini, nah mekanisme atau tiga faktor ini mengatur seluruh gerakan bangunan. Semakin berat dan kaku, semakin besar pula gayanya gitu. Nah, redaman adalah rem teman semuanya, istilahnya itu redaman. Pada poin ketiga di sini ada redaman, itu istilahnya bagaikan rem yang membuat getaran cepat hilang gitu. Istilahnya seperti motor lah gitu. Redamannya itu adalah rem itu sendiri, dan getarannya itu sendiri adalah kecepatan motor itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Lalu periode alami, yaitu ritme ayunan unik bangunan tinggi sama dengan periode panjang. Nah, setiap bangunan teman-teman semuanya punya istilahnya itu detak jantung, getaran yang unik gitu, yaitu periode alami, gedung tinggi berayun lambat gitu. Atau periode panjang, gedung pendek berayun cepat gitu, atau periode pendek. Lalu kita lanjut. Nah, mari kita mengenal respon spektrum atau spektrum respon itu sendiri. Nah, apa sih itu spektrum respon teman semuanya, atau respon spektrum? Nah, yaitu grafik yang memplot percepatan maksimum
terhadap periode alami untuk suatu gempa, teman-teman. Ini adalah kurva ajaib gitu. Kurva ajaib kita gitu. Sumbu X-nya adalah periode alami bangunan dan sumbu Y-nya adalah percepatan gempa yang akan menimpa bangunan tersebut. Lalu apa sih fungsinya gitu? SA ini. Fungsinya yaitu untuk menunjukkan seberapa besar suatu gempa akan mengenai bangunan dengan periode alami tertentu gitu. Periode alami tertentu. Spektrum ini teman-teman semuanya seperti kurva sensitivitas gitu. Sensitivitas jika periode alami bangunan Anda jatuh gitu. Anda jatuh pada puncak kurvanya, berarti bangunan Anda sangat sensitif gitu terhadap gempa tersebut. Lalu spektrum desain atau SNI sudah disiapkan berdasarkan klasifikasi situs tanah dan parameter gempa di lokasi. Nah, kita tidak perlu membuat kurva ini sendiri gitu. SNI 1726 sudah menyediakannya berdasarkan jenis tanah, keras ataupun lunak, dan seberapa besar ancaman gempa di suatu titik atau di suatu kota tersebut gitu. Nah, lalu kita lanjut teman-teman semuanya. Metodologi langkah 1 dan 2, pemodelan dan analisis modal. Yang pertama itu langkah 1, pemodelan MDOF, yaitu buat model struktur di software seperti SAP 2000 ETAP untuk menghasilkan matriks massa dan kekakuan. Ini adalah langkah ini adalah langkah pertama adalah modeling gitu. Langkah pertama adalah modeling. Nah, kita masukkan semua datanya itu, ukuran balok, kolom dan berat lantai gitu, ke software gitu. Software lalu menyusunnya menjadi 2 matriks raksasa, matriks massa dan kekakuan. Kurang lebih ada 2 gitu. Lalu langkah 2, analisis modal, yaitu untuk mencari jati diri struktur multi derajat kebebasan atau MDOF. Lalu periode alami, yaitu periode untuk setiap mode getar. Lalu bentuk getar, pola deformasi struktur saat bergetar pada mode tersebut. Ini adalah kunci teman-teman semuanya. Bangunan tidak hanya berayun ke suatu arah gitu, ke satu arah gitu. Ia punya banyak mode getar gitu. Misalnya mode 1 itu ke kiri dan ke kanan. Nah, bisa jadi juga mode kedua itu berputar gitu teman-teman semua. Kita harus mencari tahu periode alaminya dan bentuk getar untuk setiap mode ini. Lalu kita lanjut lagi mengenai metodologi langkah 3 dan 4, menghitung dan menggabungkan respon. Yang pertama teman semuanya, langkah ketiga yaitu menghitung respon modal maksimum. Ambil TN dari langkah 2, baca nilai SA nya dari spektrum desain, lalu hitung gaya geser modal atau FN nya untuk setiap mode.
Lalu langkah keempat teman-temannya, atau sebelum masuk ke langkah yang keempat teman-temannya, bahas dulu ketiga itu. Setelah kita tahu detak jantung bangunan, kita masukkan ke kurva SMI dan langsung dapat percepatan teman-teman. Dari SA ini kita hitung beberapa gaya gesernya itu sendiri. Nah, gaya gesernya itu sendiri yang timbul pada untuk mode tersebut. Lalu langkah keempat, kombinasi respon modal. Yang pertama itu karena mode mencapai maksimum pada waktu respon gitu, harus digabungkan. Lalu yang kedua itu metode populer SRSS atau square root of sum of squares atau CQC, complex quadratic combination. Lalu ketiga itu hasil akhir, gaya geser dasar total atau F total untuk perancangan. Nah, ini penting juga teman-temannya untuk semua mode gitar mencapai kekuatan puncaknya di waktu yang berbeda. Kita tidak boleh menjumlahkannya langsung gitu, kita pakai metode statistik seperti SRSS itu sendiri atau CQC itu sendiri untuk bagaimana untuk menggabungkannya secara aman gitu, secara aman teman-teman. Nah, hasilnya adalah gaya gempa total yang kita pakai untuk mendesain itu sendiri. Nah, lalu kita lanjut lagi. Lalu kita masuk pada contoh praktis sederhana. Contoh praktis sederhana. Yang pertama mengenai kita kasus seperti gedung 3 lantai, mode 1 atau T1 sama dengan 0, lalu mode 2 atau T2 sama dengan 0,3 sekian. Asumsi spektrum SNI, SA1 nya sama dengan 0,4 gram dan SA2 nya sama dengan 0,6 gram. Lalu mari kita lihat contoh sederhana gedung 3 lantai punya 2 mode utama gitu. Kita sudah dapat periode dan ini percepatannya dari kurva SNI itu sendiri. Lalu hitungan sederhana atau ilustrasinya teman-teman semuanya, hitung V1 dan V2 nya gitu. Lalu kita gabungkan dengan SRSS, yaitu F total sama dengan akar V1 kuadrat plus V2 kuadrat teman-teman. Nah, dengan rumus ini kita dapat nilai gaya geser totalnya gitu. Gaya geser totalnya atau F totalnya itu sendiri. F total inilah yang menjadi kekuatan gitu, menjadi kekuatan yang harus ditahan oleh kolom dan pondasi gedung kita gitu. Nah, lalu kesimpulan dari contoh yaitu menunjukkan bagaimana gaya gempa desain diperoleh dari karakteristik bangunan dan karakteristik gempa itu sendiri. Lalu kita lanjut pada kelebihan dan keterbatasan metode. Yang pertama yaitu kelebihan dulu. Yang pertama sangat efisien dan cepat. Yang kedua hasil cenderung konservatif atau aman. Yang ketiga menurut standar peraturan SNI 1726
pada tahun 2019. Kelebihannya jelas teman-teman semuanya, mudah diatur dan hasilnya cenderung melebih-lebihkan gaya Gempa atau konservatif itu sendiri, yang artinya kita merancang dengan margin keamanan yang lebih besar gitu. Nah, lalu kita masuk pada keterbatasan. Yang pertama hanya memberikan nilai maksimum untuk tidak bisa, yaitu tidak bisa memodelkan perilaku per waktunya. Yang kedua, mengasumsikan perilaku elastis, yaitu tidak bisa memodelkan kerusakan atau plastisitas struktur teman-teman semua. Nah, keterbatasannya itu, metode ini hanya memberitahu kita hasil gitu, memberitahu kita hasil maksimum, bukan kapan terjadinya gitu, bukan kapan terjadinya. Yang paling penting itu teman-teman semuanya, yang paling penting metode ini mengasumsikan bangunan tidak rusak permanen gitu atau elastis gitu. Padahal saat gempa besar gitu, struktur pasti mengalami kerusakan non linear atau plastisitas. Lalu kita lanjut kita masuk pada penghujung presentasi mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu menganalisis respons spektrum. Kesimpulannya adalah analisa respons spektrum adalah alat yang tak tergantikan gitu, menyediakan kerangka praktis dan aman untuk desain tahan gempa. Nah, metode ini teman-teman semuanya adalah fondasi desain anti gempa gitu, modern yang membuat pekerjaan kita itu lebih jelas dan lebih cepat atau lebih praktis. Nah, lalu mengenai rekomendasi yaitu untuk bangunan non kritis, metode ini sudah cukup gitu. Untuk struktur kritis seperti rumah sakit, pembangkit listrik gitu, disarankan validasi tambahan dengan analisa waktu non-linear. Nah, untuk gedung biasa teman-temanku semuanya, respons spektrum sudah oke lah gitu untuk gedung-gedung biasa gitu. Tapi untuk gedung seperti rumah sakit dan pembangkit listrik ini, kita wajib pakai metode analisa riwayat waktu non linear namanya. Untuk bagaimana? Untuk validasi gitu, agar kita bisa melihat detail kerusakannya itu sendiri. Lalu pesan penutup teman-teman semuanya yaitu terus perbarui pengetahuan SNI demi infrastruktur Indonesia yang lebih aman. Nah, akhir kata teman-teman semuanya, mari kita terus belajar dan mematuhi SNI 1726 tahun 2019 demi membangun Indonesia yang lebih tangguh. Barangkali hanya itu saja yang bisa saya sampaikan lewat daripada kesempatan saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen pengampu kuliah Bunda Maya. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang barangkali menonton video ini nanti. Nah, juga sekali lagi saya mohon maaf atas apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini atau dalam melakukan yang namanya presentasi ini. Barangkali hanya itu saja.
Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.